Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan kepada Bapak Ibu sudah semua diberkati sama Tuhan. Kamis malam hari ini sudah tanggal 2 Juli 2026. Besok sudah tanggal 3, waktu berjalan terus. Tapi cintanya Yesus tidak pernah berubah dalam setiap langkah hidup kita. Pada malam hari kita mau baca Injil Lukas pasal 22, 47 sampai 62. Ada dua peristiwa penting. Yang pertama berkaitan dengan murid dari Yesus. Yang pertama Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Dan yang kedua Petrus menyangkal Yesus. Ini dua murid, tapi berbeda arah. Satu Yudas Iskariot akhirnya dia bunuh diri, tapi Petrus dia bertobat. Itu semua terjadi karena cintanya Yesus. Amat heran, Yesus cinta kepada Yudas Iskariot, Yesus cinta kepada Petrus, Yesus cinta kepada kita semua. Tapi dua orang ini berbeda. Satu Yudas Iskariot, dia akhirnya bunuh diri, tidak menghargai cintanya Yesus. Tapi Petrus bertobat. Saya yakin kalau Yudas Iskariot bertobat, saya akan dapat pengampunan, karena cintanya Yesus luar biasa. Untuk itu kepada kita semua, mari jangan pernah kita mengkhianati Yesus, jangan pernah kita menyangkal Yesus. Tapi sekali kita cinta Yesus, selama-lamanya kita mau cinta dan setia, kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahman, kami nyanyikan pujian ini. Cintanya Yesus amat heranlah, oh heranlah, oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Oh haleluya, cintanya Yesus amat mulia, haleluya, amat agung, amat sempurna. Cintanya Yesus amat mulia, mulia, mulia buat kita semua. Oh haleluya. Dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 18 demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Berfirman Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Untuk malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Isi hidupku dengan firman-Mu Bapa. Ampunilah segala dosa, segala salahku.
sucikanlah hidup ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa malam hari ini, aku membaca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Betapa panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan. Sungguh Efesus 3:18 sangat menyentuh buat kita semua. Supaya kita sadar Bapak Ibu. Saya baca kembali, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Cintanya Tuhan Yesus amat sempurna kepada kita semua. Ini bicara salib, saudara. Kalau kita lihat sini, supaya kita dapat mengerti, memahami, kita semua adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kalau kita sebut orang kudusnya Tuhan, mari kita mau dapat memahami betapa lebar, saudara. Kalau kita salib, ya, dari sisi kiri, sisi kanan, lebar dan panjangnya, kiri dan kanan, dan tingginya ke atas, dan dalamnya ke bawah. Kasih itu bicara salib. Berarti pengorbanan Tuhan Yesus amat sempurna buat setiap kita. Mari kita mau cinta Tuhan. Jangan seperti Yudas Iskariot. Jangan seperti Petrus yang pertama kali memang dia menyangkal. Tapi untungnya Petrus akhirnya dia bertobat. Tapi Yudas Iskariot tidak bertobat. Mari nanti saya mau bacakan ayatnya. Di akhirnya dia bunuh diri, terbuai isi perutnya dalam Kisah pasal 1. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca supaya kita makin hari makin mengerti. Jangan sampai kita mau seperti Yudas Iskariot, pengkhianatan gara-gara uang, saudara. Saya sudah katakan, Yudas Iskariot ini kelemahannya dari sisi satu. Dia uang, ya. Dia kalau baca dalam Yohanes pasal 6, dia korupsi, saudara. Ya. Dia akhirnya apa? Dia mencuri uang, bendahara. Dia kelemahan uang. Terus waktu dia berkompromi dengan imam kepala ahli Taurat, akhirnya imam kepala ahli Taurat dikasih Yudas 30 keping perak supaya mengkhianati Yesus. Mari kita baca Injil Lukas 22, saudara, ayat 47 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, seorang murid yang bernama Yudas. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk mencium. Coba ini, saudara, pengkhianatan. Kelihatannya mukanya cinta Yesus. Dia mencium Yesus. Tapi hatinya jahat, saudara. Dia dalam rangka menusuk dari belakang, saudara. Maka demikian ini pembelajar buat kita. Mari kita semua anak Tuhan. Jangan sampai kita pura-pura, ya. Rajin ke gereja. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Seperti dalam Matius 15 ayat 8. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Kata di dalam Matius 15 ayat 8. Kata nih, hatinya jauh dari Tuhan. Mari kita mau baca. Matius pasal 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini perintah manusia. Yudas Iskariot diperintah oleh imam kepala ahli Taurat untuk membunuh Yesus. Gara-gara dia sudah terima 30 keping uang perak. Coba nih, saudara. Karena apa? Karena tidak dekat dengan Tuhan. Ikut Yesus tidak sungguh-sungguh. Tidak ikuti firman Tuhan. Demikian kekristenan kita semua. Jangan sampai kita hanya Kristen KTP. Hanya kelihatan Kristen tapi ujung-ujungnya kejahatan, pengkhianatan. Banyak orang Kristen seperti ini. Jangan, minta ampun sama Tuhan, ya. Minta ampun sama Tuhan, ya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan amal sidang menciuman." Coba nih, saudara, jangan ciuman. Bohong, hatinya sudah tidak berkenan sama Tuhan. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mastikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Ya, coba pedang bicara. Ya, mereka pada waktu 2000 tahun kemarin saya terangkan dalam arti rohani. Ini pedang mereka. Petrus marah, saudara. Ya, dan seorang dari mereka menyerang hamba besar sehingga putus telinga kanannya. Ya, diputus dengan pedangnya Petrus. Ya, tapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu yang menjamah telinga orang itu pun menyembuhkan. Wah, dahsyat Yesus, memang dia betul Tuhan, saudara. Mana ada, saudara, kalau udah kata telinga putus bisa disambung lagi. Kalau bukan Tuhan, nggak ada cerita, ya. Di dunia pasti dokter pasti operasi. Tapi kalau Yesus tanpa operasi, langsung sekejap itu nyambung, saudara. Karena memang dia Tuhan.
Dahsyat Tuhan itu baiknya, ya. Maka Yesus berkata kepada imam kepala dan kepala pegawai pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatnya kamu, dan inilah kuasa kegelapan." Tolong garis bawahi kuasa kegelapan. Jelas saudara, ya. Berarti mereka, saya sudah katakan, Yudas Iskariot, imam kepala ahli Taurat, sudah kena kerasukan iblis. Kuasa kegelapan itu memang sesuai dengan firman Tuhan dalam suatu Yohanes 5:19. Dunia sudah dikuasai si jahat. Maka di sini kita belajar, kalau orang itu ikut Yesus, tidak ada firman Allah, hanya Kristen-Kristenan saja, seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, ya, ditabur di tengah semak duri, ya. Mereka tidak ikut dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Yaitu tidak bisa berbuah, mati semuanya. Demikian Yudas Iskariot. Ya, mereka semua tidak ikuti firman Tuhan. Malah kata firman Tuhan, Yudas Iskariot, kalau kita baca janji saya tadi, dalam Kisah pasal 1, terbuai isi perutnya, saudara. Mari kita baca. Kisah pasal 1, karena mereka sudah kerasukan iblis. Ini konsekuensi. Orang yang hidupnya di luar Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, akhirnya apa, saudara? Kena iblis. Kan dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan kan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Coba, Yudas dibinasakan sama Tuhan. Dari tubuhnya, 3 unsur, tubuh, jiwa, roh, pikirannya, dan hatinya tidak ada firman. Mari kita baca. Kisah pasal 1, ya. Ayat yang 18, demikian firman Tuhan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semuanya isi perutnya tertumpah keluar. Coba, mati, saudara. Dan menurut pandangan saya pribadi, Yudas Iskariot pasti masuk neraka, saudara. Sudah masuk neraka, pandangan saya pribadi. Ayat yang tertulis, sudah tertulis Markus 14 ayat 21. Yesus ini berkata, celaka orang itu, alangkah yang tidak perlu lahir. Berarti kalau tidak perlu lahir, ya ada guna, saudara. Duh, kenapa kok begitu? Karena padahal Yesus sudah panggil, kalau sudah baca di Injil Matius pasal 10, Tuhan sudah panggil Yudas loh, sebagai murid Yesus. Ya, dikasih kuasa lagi. Tapi pengkhianatan Yudas Iskariot. Banyak orang Kristen juga gitu, dipanggil, dipilih sama Tuhan, tapi tidak setia, tidak taat kepada firman Tuhan. Apakah Yesus tahu Yudas bakal menyangkal? Tahu. Justru itu dipanggil sama Tuhan supaya bertobat. Maka berapa kali Yesus boleh menegur Yudas Iskariot? Berapa kali? Seperti salah satunya mereka itu waktu Yudas ditegur sama Tuhan, ya. Tuhan kan berkata 48. Maka kata Yesus kepadanya, Yudas, engkau menyerahkan manusia dan cuma. Coba nih, sebetulnya itu harus sadar, saudara. Kalau seandainya sadar, dia bertobat minta ampun sama Tuhan, saya yakinnya Tuhan maha baik. Pasti diampuni sama Tuhan. Persoalan nanti akhirnya Yesus disalib, nggak ada masalah. Tapi yang penting Yudas sudah bertobat. Seandainya ini terjadi, saudara, ya. Kan ini memang kepala litor yang jahat, ya. Yudas kan sudah terima 30 keping. Tapi kalau seandainya Yudas bertobat di hadapan Yesus, minta ampun Tuhan, aku bertobat, minta ampun. Biarpun Yesus tetap disalib, tapi saya yakin Yudas pasti diampuni sama Tuhan. Lihat Petrus, kalau kita baca Petrus, ya. Nah, sekarang ceritain Petrus, lihat ini. Ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat, ia digiring ke rumah besar, dan Petrus mengejarnya. Nah, ini sudah ditangkap, ya. Ada Petrus. Kalau memang Yudas Iskariot dia sendiri bertobat, saya yakin ini kan Yesus belum mati ini, tapi sudah ditangkap, ya. Kalau seandainya Yudas Iskariot bertobat, saya yakinnya dalam tertulis 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku segala dosa kita, Tuhan kan ampuni karena Bapa kita Yesus. Buktinya penyambun yang disalib sebelah kanan kiri, ya, sebelah kiri jahat, tapi yang sebelah kanan dia minta ampun sama. Langsung Tuhan berkata, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Sebab cintanya Tuhan luar biasa, saudara. Yesus baik, tapi seringkali manusia tidak baik sama Tuhan Yesus. Ini contoh konkret. Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, senang kita supaya bisa paham. Gak ada ayatnya Yudas bertobat, saudara. Ya, sudah ayat yang tadi saya baca, di ayat yang gak ada nyangkut Yudas lagi. Tapi di sini bicara Petrus, yang kedua, ayat 55. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Ada Petrus dia. Jadi Petrus tahu peristiwanya, ya. Tapi Petrus tidak bisa apa-apa. Petrus tadi kan sudah motong telinganya,
Tapi sama Tuhan telinganya disambungkan kembali, dipasang. Dan sudah dilarang. Petrus tidak usah macam-macam. Ya. Dan akhirnya Petrus diam. Dan akhirnya Petrus menyendiri. Apa yang terjadi? Lihat nih, Petrus menyangkal. Ayat 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, juga orang yang bersama dengan dia. Nah, ini perempuan yang pertama ya. Sangkalan Petrus sekali. Lihat 57. Tapi Petrus menyangkal katanya. Bukan, aku tidak kenal. Nah, menyangkal yang pertama ya. Pengkhianatan Petrus juga sama, sudah. Dia menyangkal Yesus, ya. Ya. Kalau Yudas, dia menjual Yesus, sama-sama pengkhianatan, ya. Terus berikutnya 58. Tidak beberapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ini menyangkal 2 kali, yang kedua kalinya. Terus yang ketiga, lihat ini. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Orang ketiga, dia mempertegas konfirmasi Petrus adalah murid bersama dengan Yesus. Dan apa jawaban Petrus? Ayat 60. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika juga sementara ia berkata, perkolahan. Nah ini saudara, Yesus kan ngomong, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Petrus sudah menyangkal 3 kali, baru ayam berkokok, saudara. Ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari itu, engkau telah menyangkal 3 kali menyangkal. Ini Yesus lihat Petrus. Saling mematap mukanya. Petrus juga melihat. Tetapi Petrus bertobat. Lihat ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini sudah beda. Jadi saya yakin Petrus dia menangis dengan minta ampun dia di hati. Karena Tuhan lihat hati. Ini penting loh saudara. Makin kita bisa belajar. Jangan pengkhianatan sama Yesus. Kita boleh berdosa. Tapi akhirnya mari kita bertobat. Kalau sudah lihat sejarah Petrus ya saudara ya. Menurut sejarah ya. Petrus akhirnya disalib. Dibalik saudara. Dibalik ya. Karena dia dibunuh oleh orang-orang Roma. Disalib ya. Tapi dibalik karena dia berkata, aku tidak layak seperti itu. Karena dia sudah merasa orang berdosa. Tapi ujungnya apa? Dia bertobat. Dia menangis sedih. Untuk itu mari Bapak Ibu semua melalui firman Tuhan. Malam hari ini kita mau kembali sama Tuhan. Cintanya Yesus luar biasa dalam setiap kita. Jangan pernah menjadi orang Kristen pengkhianat. Jangan menjadi orang Kristen yang menyangkal Yesus. Jadilah orang Kristen yang setia sama Tuhan. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia. Ingin menjadi hamba Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Karena suatu hari kelak kita berindu bersama dengan Yesus. Jumpa dengan Yesus di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Cintanya Yesus amat heranlah. Haleluya. Oh heranlah. Amin. Amat mulia dan sempurna cintanya Yesus, amat mulia. Aku sungguh cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua ini. Saya ingin cinta Tuhan. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau merenungkan firman Tuhan, peristiwa yang terjadi. Satu, Yesus, Dia adalah Tuhan yang cinta kita semua. Tapi murid-muridnya Yudas Iskariot
Dia mengkhianati Yesus. Dia orang Kristen KTP tanpa pertobatan. Tapi Petrus juga sama KTP, tapi akhirnya dia bertobat. Tadi dia menangis sedih-sedih. Dia minta ampun, saya yakin dia minta ampun. Maka di situ Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara malam hari ini diberkati Tuhan. Cintalah Yesus, taatlah kepada firman Tuhan, dan belajar setiap saat sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.